Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 2, yaitu musisi Indonesia di pentas dunia. Nah, anak-anak, pembahasan kita kali ini di bagian baca artikel, yaitu judulnya Joey Alexander, pianis yang mendunia. Nah, anak-anak semua, pembahasan kita kali ini ada di halaman 29 sampai dengan 34 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Yuk kita mulai di bab 2, musisi Indonesia di pentas dunia. Sekarang yuk kita langsung ke bagian menyimak. Bacalah dengan nyaring secara bergantian artikel tentang musisi Indonesia yang dikenal di panggung dunia. Sambil menyimak bacaan, catatlah sebanyak mungkin kata kunci atau informasi penting dan menarik di buku tulis kalian. Nah, sekarang kakak akan bacakan dulu ya anak-anak. Judulnya adalah Joey Alexander, pianis yang mendunia. Anak-anak semua, kalian semua pasti suka mendengarkan musik. Bagaimanakah perasaan kalian bila mendengar nada-nada yang mengalun indah? Nah, anak-anak, musik dapat membawa kita dalam suasana indah, riang, dan bahagia. Adakah di antara kalian suka bermain musik seperti piano, drum, biola, atau alat musik tradisional seperti angklung, rebana, dan gamelan? Tentu sangat asik jika kita mampu memainkan alat musik. Seperti teman kita satu ini, Joey Alexander, jago bermain piano. Kehebatannya bermain piano membuat kagum banyak orang. Joey Alexander lahir di Pulau Bali. Sejak kecil, Joey selalu mendengarkan musik jazz yang mengalun indah. Ayahnya adalah seorang pemain musik dan ibunya juga suka musik. Pada usia 6 tahun, Joey mulai belajar bermain piano menggunakan keyboard elektronik mini hadiah dari ayahnya. Kemudian dia mencoba belajar bermain piano dengan menirukan lagu-lagu yang sering didengarnya. Joey dengan mudah berhasil memainkan lagu musisi-musisi terkenal dunia. Joey tidak belajar musik dengan pelatih secara khusus. Dia lebih belajar banyak sendiri dengan banyak mendengarkan dan melihat orang-orang hebat bermain musik. Ayahnya mengenalkan Joey pada jazz klasik, yaitu aliran musik indah yang berasal dari Amerika. Ayahnya sering mengajak Joey pentas dengan beberapa musisi di Bali dan Jakarta, sehingga Joey banyak memiliki pengalaman. Berkat kepiawaiannya bermain piano, meskipun masih kecil, Joey mendapat banyak kesempatan tampil di panggung-panggung jazz Indonesia, bahkan di mancanegara. Pada saat usia 8 tahun, Badan PBB UNESCO mengundang Joey untuk memainkan piano solo di depan pemain musik jazz terkenal Herbie Hancock yang sedang berkunjung ke Indonesia. Herbie Hancock yang terkenal itu sangat mengagumi permainan musik Joey. Kekaguman itu membuat Joey merasa bangga dan semakin percaya diri. Sejak saat itu, Joey bertekad akan menjadi musisi jazz yang hebat seperti Herbie Hancock, idolanya. Joey menjadi lebih rajin berlatih dan mulai mengikuti beberapa festival jazz hingga ke mancanegara. Pada usia 9 tahun, Joey memenangkan hadiah utama pada sebuah kompetisi musik untuk semua usia yang diikuti 200 peserta dari 17 negara di Ukraina. Pada usia 10 tahun, Joey tampil di festival jazz di Jakarta dan Copenhagen. Orang tua Joey kemudian membawa Joey pindah ke negara Amerika, tempat asal musik jazz berkembang. Hal ini dilakukan agar Joey dapat lebih mengembangkan bakatnya. Di sana, Joey mengajak beberapa orang teman untuk bermain dalam sebuah band. Ia bekerja sama dengan teman-temannya untuk menghasilkan permainan musik indah yang dapat menghibur banyak orang.
Grup musiknya, Trio Joy Alexander, telah bermain di tempat-tempat terkenal dan festival besar di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, termasuk Indonesia, tanah kelahirannya. Hampir dalam setiap penampilannya, Joy selalu memukau banyak orang. Joy berhasil membuat orang-orang berdiri sambil bertepuk tangan yang menunjukkan kepuasan penonton pada penampilannya. Ternyata dengan mendengarkan musik dan tekun berlatih, Joy dapat mengembangkan bakatnya dalam bermain musik. Joy punya saran untuk teman-temannya yang ingin mengembangkan bakatnya. Kamu harus punya harapan. Lakukan apa yang harus kamu lakukan dan janganlah pernah menyerah. Nah, anak-anak, cerita ini adalah diadaptasi dari Joy Alexander, pianis yang mendunia, dalam buku judulnya yaitu Anak Indonesia Hebat, karangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Nah, anak-anak, inilah kita sudah selesai membaca atau kakak sudah bacakan, judulnya adalah Joy Alexander, pianis yang mendunia. Nah, sekarang periksalah catatan kalian. Tugas kalian Fungsi kata tanya. 1. Kata tanya apa? Berfungsi untuk menanyakan benda atau sesuatu, keadaan atau perbuatan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan isi atau pokok bahasan. Contohnya seperti, apa yang sedang kamu pelajari hari ini? Apa yang terjadi jika hewan tidak berkembang biak? Dan tidak lupa di akhir kalimat memakai tanda baca tanda tanya. 2. Kata tanya siapa? Berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat. Contohnya, siapa nama Presiden pertama Indonesia? 3. Kata tanya kapan? Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya sebuah atau suatu peristiwa atau kejadian. Contohnya, kapankah ASEAN didirikan? Yang keempat, kata tanya di, ke, dari, mana. Di mana, kemana, dari mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat berlangsungnya suatu peristiwa, lokasi yang akan dituju, tempat yang sedang digunakan, atau yang telah didatangi. Contoh, di manakah ASEAN didirikan? Kemanakah kamu akan melanjutkan pendidikan SMP? Dari manakah kamu mendapatkan informasi tentang perkembangbiakan hewan? 5. Kata tanya mengapa? Berfungsi untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Contohnya, mengapa ikan berkembang biak dengan cara pembuahan eksternal? Yang keenam, kata tanya bagaimana? Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal, cara, atau proses pengerjaan sesuatu. Contohnya, bagaimana proses perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mencangkok?